Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, satu minggu berlalu, kita memulai minggu yang baru. Dan ajaib, saya kalau ingat kisah 1001 malam atau Aladin, ada lampu ajaib yang berisikan jin yang bisa memberikan dan mengabulkan 3 permintaan. Kita tuh kalau melihat keajaiban tuh yang seperti itu, yang kayak yang mustahil jadi nyata, yang kayaknya gak mungkin jadi bisa gitu. Tapi ajaib itu gak selalu yang spektakuler. Ajaib itu yang bahkan mungkin biasa tapi kita gak sadarin. Seperti matahari yang masih terbit, berarti bumi masih berputar. Makhluk-makhluk di dalam bumi ini masih hidup, dikasih kesempatan sama Tuhan untuk masih bertahan di planet ini. Nafas banyak orang yang karena kita udah jadi nafas adalah satu hal yang paling sering kita lakukan dalam hidup ini. Dari semua kegiatan dalam hidup kita, nafas itu yang paling sering. Tapi rupanya yang sering itu yang sampai kita lupakan nafas. Ketika kita nggak enak nafasnya, lagi flu atau ini, baru kita sadar, berharganya nafas. Termasuk karya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkarya hari demi hari di hidup kita. Hari demi hari itu ada keajaibannya loh. Tapi keajaiban itu kadang-kadang di depan mata sama enggak. Kalau depan mata tuh misalnya kalau kita lagi sakit minta sembuh, lagi tokonya rugi pengen untung, kalau kita lagi pelayanan pengen berjalan dengan baik, itu depan mata. Tapi yang di belakang layar adalah ketika ada orang mau jahatin kita, kemudian nggak jadi, dia ngejahatin kita nggak tahu. Ada orang mau melukai kita, menyakiti kita, atau dia marah sama kita, tapi akhirnya dia bisa mengampuni kita juga nggak tahu. Ada kejadian mungkin dalam perjalanan, kalau ada kendaraan yang mungkin mau nyerempet kita, tapi karena dia nggak berangkat atau karena motornya rusak, dia jadi nggak berpapasan dengan kita. Jadi ada banyak keajaiban yang kita lihat dan nggak lihat. Nah, semoga hari ini termasuk firman Tuhan ini jadi keajaiban juga. Kadang-kadang firman Tuhan tuh ada masa-masanya saat teduh tuh pas kena banget ke kita, kayak kok firman Tuhannya pas banget kena aku ya. Kok Tuhan langsung ngomong sama aku hari ini tentang ini ya. Nah, itulah ajaibnya. Kita pujikan Kidung Jemaat 40, ajaib benar anugerah. Kidung Jemaat 40, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang tak bercelah, olehnya ku sembuh. Ketika isapku cemas, sekarang ku lega. Syukur benar ku tak lepas berkat anugerah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merindukan yang namanya kelegaan. Ketika kami punya banyak hal-hal yang mengikat kami, dan pagi ini ketika kami bangun mungkin ada yang langsung mengikat kami, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah keluarga, ataupun masalah pribadi kami. Tuhan, kami rindu hari ini firman-Mu memberikan kelegaan bukan karena mengiyakan tindakan kami, bukan karena membenarkan apa yang kami lakukan. Tapi semoga firman-Mu ini justru menolong kami memberi arah. Yang selama ini kadang-kadang kami merasa sesak bukan karena kami terhimpit masalah, tapi kami hanya tidak tahu jalan pulangnya, jalan keluarnya. Pimpin kami Tuhan, mampukan kami serahkan.
Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8 akan menjadi bacaan kita. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Bapak Ibu Saudara, krisis moneter. Kalau di Sindang itu 98, ketika terjadi krisis moneter di mana-mana, bukan hanya usaha kami yang hancur, bukan hanya usaha kita yang kacau, tapi keadaan masyarakat kita juga kacau. Krisis moneter ditambah krisis kemanusiaan. Dijadikan uji coba wilayah Sindang Laut dan juga di Jamblang dan di beberapa wilayah Indonesia lainnya, kerusuhan sebelum terjadi di Mei di Jakarta. Mungkin Harto dan pasukannya sedang menyiapkan diri untuk turunnya mereka karena mereka tahu bahwa keadaan ini sudah tidak memungkinkan mereka bertahan dalam pemerintahan. Akhirnya dia mengadu domba masyarakat dan menjadikan orang-orang Tionghoa sebagai kambing hitam. Karena kita yang pegang roda ekonomi, dan itu menjadi salah satu jalan keluar paling mudah bagi Soeharto. Tapi ada yang lebih mengerikan lagi dalam hidup kita modern ini selain krisis moneter dan krisis kemanusiaan. Krisis rohani. Apa itu krisis rohani? Krisis rohani adalah momen-momen peristiwa di mana Bapak Ibu mengalami titik di mana Bapak Ibu mulai tidak percaya dengan keajaiban Tuhan. Dan biasanya kejadian ini terjadi kalau kita lelah sekali. Entah perjalanan panjang masalah yang gak kunjung selesai, atau yang kedua, ada satu yang menarik. Ada yang namanya tenang sebelum badai. Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan baik di laut maupun di darat, sebelum badai topan, itu biasanya akan ada momen tenang. Bapak Ibu perhatiin deh, kalau misalnya hujan mau hujan lebat gitu ya, sebelum hujannya turun, kan udah mendung ya. Tapi nanti mendung, nanti anginnya berhenti. Dia akan berhenti sejenak, baru hujan. Jadi si angin yang membawa awan mendung itu berhenti, gerakan anginnya berhenti, baru kenapa jadinya hujan di tempat kita, karena awannya nggak gerak lagi. Kalau awannya gerak, nggak mungkin hujan di tempat kita, dia bergeser awan yang berisi air tadi. Nah, momen berhenti itu namanya a calm before storm. Itu ada peribahasa, masa damai sebelum badai. Dan itu juga terjadi kalau di laut. Orang-orang tahu kalau laut lagi tenang-tenangnya, tiba-tiba itu berarti ada badai sedang datang ke sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga yang dialami oleh Elia. Masa tenang Elia apa? Masa tenang Elia adalah ketika dia berhasil mengalahkan 800 Nabi Baal dan Izebel. Ketika mereka lagi adu kemampuan tentang mesbah, di tengah-tengahnya mereka bawa korban, dia bilang siapa yang pertama kali terbakar, dia yang berarti benar. 800 Nabi Baal mengelilingi satu mesbah, udah menyanyikan lagu lah dengan cara mereka.
Dia lihat dulu, silakan Nabi Baal duluan aja, dia bilang. Dan tidak terbakar sama sekali. Tapi Elia ketika berdoa cukup Tuhan, langsung disamber petir si korbannya dan terbakar langsung. Dibilang berapi gitu. Setelah itu Elia, jadi bacanya sebelum ini kayak dia juga deg-degan. Saya percaya Elia pasti deg-degan ngadapin 800 orang tuh nggak mudah pasti. Dia juga takut kalau nggak mati dia di tempat itu bisa kalah nih, ternyata dia bohong, habis dia. Nah dia pikir tenang, udah menang, wah puji Tuhan, makasih Tuhan. Tapi rupanya Ratu Isabel tidak puas, dikejar. Dia bilang, kalau nyawamu belum kuambil, aku tidak akan tenang. Wah, langsung rupanya Isabel tidak ikut aturan, tidak ikut perjanjian, dan ini yang membuat Elia jadinya takut. Dan takutnya itu dia karena dia tahu yang dihadapi ini siapa ya. Dia bukan cuma takut, tapi dia sampai kemampuan berpikir logisnya tuh nggak jalan. Satu, dia nggak mengerti sebenarnya Isabel tuh bukan langsung saat itu berangkat. Dia ngomong gitu menggertak. Satu, ada yang menduga. Kedua, dia akan lakukan nanti, nggak langsung dilakukan sekarang. Dia simpen dulu untuk nanti membalas si Elia gitu. Tapi Elia ketika dengar kata-kata itu keluar dari mulut setelah bertanding bersama dengan nabi-nabi Baal, dia langsung kabur dia. Dan masalahnya kaburnya ini setelah saya baca-baca Bapak Ibu, ternyata harusnya ketika dia sudah sampai ke Betseba, dia nggak perlu masuk lagi ke padang gurun. Dia langsung dia harusnya bisa melanjutkan. Jadi tuh perjalanannya dia muter. Dia karena dia bingung, dia lari dulu ke padang. Dan di padang gurun masalahnya satu, tambah jauh perjalanannya kalau secara geografis. Kedua, di padang gurun tuh dia lebih mudah kelihatan. Kalau dia masuk ke wilayah bebatuan gunung atau ke kota, dia bisa sembunyi. Nah ini kan ke padang gurun kan cuma pasir sama dia. Jadi kalau ada pasukan ngejar dia, gampang banget, tinggal dipanah dari jauh mati nih si Elia. Jadi berpikir logisnya nggak jalan karena saking takutnya. Karena dia baru tenang, dia pikir ini aman-aman, tiba-tiba masalah datang. Nah ketakutan dan keputusan Elia ini menunjukkan yang namanya krisis rohani. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang krisis rohani itu bukan karena masalah nggak selesai-selesai. Tetapi yang paling mengerikan adalah ketika kita baru selesai masalah. Waduh, puji Tuhan, misal baru sembuh sakit. Misal masalah keluarga baru selesai. Misal dapat untung dalam pekerjaan atau di toko. Misal kalau anak sekolah baru dapat nilai bagus. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Masalah baru muncul dan lebih dahsyat. Pernah kan Bapak Ibu mengalami baru selesai masalah selesai. Tiba-tiba ada masalah yang lebih besar. Baru sembuh sakit dapat penyakit baru. Baru selesai masalah keluarga, tiba-tiba ada satu keluarga yang bikin kacau lagi. Baru toko dapat untung, tiba-tiba ngutang. Dan itu yang bikin kita jadinya, Tuhan baru pengen seneng, kok tiba-tiba gini. Tapi yang menarik adalah Tuhan tidak membiarkan Elia seperti itu. Tuhan tolong. Di tengah-tengah krisis justru Tuhan sapaannya tidak seperti petir dan api yang menyambar dari langit. Nggak dahsyat, sederhana. Malaikat membisikkan, bangun, makan. Dan Tuhan pelihara dia lewat burung-burung, lewat janda. Dulu sebelum janda. Pokoknya Tuhan bisa pakai cara apapun lah untuk nolong Elia ini. Supaya Elia nggak fokus. Karena yang jadi masalah adalah bukan masalahnya dia pengen dibunuh sama Isabel. Tapi ketakutannya yang berlebihan ini. Yang membuat dia bisa mati. Kalau dia nggak makan. Kalau dia makin masuk ke padang gurun. Nggak minum. Meninggal Elia. Belum dibunuh Isabel dia udah mati. Jadi kadang-kadang ketakutan itu yang membahayakan kita justru. Sehingga Bapak Ibu Saudara, semoga hari ini kalau Bapak Ibu sedang mengalami atau di bulan-bulan ini, di minggu ini baru selesai satu masalah, kok ada lagi. Terus saat itu kayaknya udah gak kuat Tuhan. Tetap pegangan sama Tuhan. Tuhan akan tetap tolong kok. Kalau kemarin masalah besar Tuhan udah tolong, masalah ini Tuhan gak tolong sih. Jadi gak usah takut, tetap jalan. Dan tadi, jangan biarkan ketakutan menguasai. Kalau ketakutan menguasai, pasti ketakutan tuh akan bikin satu, Bapak Ibu gak bisa dilewatin. Akan merendahkan Bapak Ibu. Ketakutan di kepala Bapak Ibu akan membuat Bapak Ibu direndahkan. Kamu gak bakal kuat. Atau yang kedua, pertolongan Tuhan gak datang-datang kok. Udah Tuhan udah nolong kemarin. Sekarang pasti Tuhan belum tentu Tuhan bisa nolong sekarang. Meragu-ragukan dan kamu gak bakal bisa ngelewatin ini. Nah itu pikiran jelek itu. Nah semoga Bapak Ibu kita tetap tenang dan jalani saja, sekalipun tadi masalah baru selesai kok udah datang lagi.
Krisis rohani itu kunci pertamanya adalah melangkah dalam keberanian. Berani dulu, beriman dulu. Setelah itu jalani bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman Tuhan hari ini kami belajar bahwa kadang-kadang kami ada di posisi Elia. Kami baru selesai satu masalah, ketemu masalah baru lagi. Tolong kami untuk tetap setia. Kami serahkan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.